Banyak orang di antara kaum muslimin tidak menganggap bahwasanya mengingatkan orang dari kesalahan, kemungkaran, yaitu pelanggaran agama, bukan tanggung jawab dia atau bukan dosa bagi dia. Sehingga pada saat ada orang yang tidak sholat, dilihat depan matanya, ada orang yang berbuat zina, ada orang yang berbuat apa saja kemungkaran, dia menganggap itu adalah bukan urusan dia. Begitu pula pada saat seseorang melihat orang lain tidak mengerjakan kebaikan dan dia tahu itu adalah kebaikan, perintah dari Allah, apalagi kalau sifatnya wajib. Jadi terkadang ada kemungkaran itu yang sifatnya sendirian dia. Misal ada seseorang memberikan informasi kepada kita, kalau si fulan ini nggak sholat misalnya, lalu kita pergi meluruskan kesalahan dia, itu berarti cuma ingkar mungkar. Ada kejadian yang lain, mungkin kita hanya menyuruh kepada ma'ruf saja, menyuruh kepada kebaikan saja. Seperti misalnya saya lagi ceramah begini, ini cuman mengingatkan kalau pas ada satu perintah agama yang saya sampaikan, maka itu berarti menyuruh kepada kebaikan. Tapi ada hal yang bersatu keduanya, dan yang cenderung kepada dosa besar adalah ketiga-tiganya tentunya. Yang bersatu misal ada orang yang tidak sholat, maka kita pungkirin, kenapa nggak sholat akhi, kenapa nggak sholat ukhti, itu namanya ingkar mungkar. Lalu kemudian kita ikutkan dengan perintah ma'ruf. Misal kita mengatakan sholat itu kan wajib, Allah yang wajibkan, berarti itu menyeru kepada kebaikan. Ini gabungan antara keduanya, gabungan antara keduanya. Jadi semua ketiga contoh tadi itu masuk dalam kriteria dosa besar yang kalau orang tidak melakukannya. Yang lebih fokus lagi kata ulama adalah masalah yang ketiga, yang digabungkan, Saya rincikan dulu. Kalau yang mungkar saja tadi, misal saya dilaporkan oleh seseorang, si fulan nggak sholat, si fulan niat mau berzina, si fulan niat mau kerja di tempat riba, tolong Ustadz nasihatin. Saya lalu datang dan menasehatinya. Ini ingkar mungkar saja, ingkar mungkar saja. Nah ini kalau diminta kepada saya untuk meluruskannya, maka wajib saya harus bisa meluruskan. Kalau saya tidak luruskan, saya dosa besar, karena saya membiarkan orang terjerumus dalam perbuatan dosa besar itu. Tapi kalau yang sedang dia lakukan dosa kecil dan saya tidak luruskan, saya tidak ingatkan, berarti saya termasuk melakukan dosa kecil. Kalau menyeru kepada kebaikan, misal kayak ceramah seperti ini, maka ini lebih cenderung kepada hukumnya sunnah, kecuali memang ada satu kasus terjadi. Seperti contoh besok Natal misalnya, lalu saya tahu ada kaum muslimin yang melakukan perbuatan ikut-ikutan, lalu saya tidak luruskan, saya tahu itu, saya tidak coba menyampaikan yang ma'ruf, gitu kan. Maka berarti perintah agama memerintahkan agar kita merayakan Idul Adha dan tidak ada hari raya yang lain, mengingatkan kepada ma'ruf. Saya tidak ingatkan, maka saya berdosa besar. Tapi kalau umum saja penyampaian ceramah, itu hukumnya sunnah saja kalau dia sampaikan secara umum, gitu kan. Kemudian ada yang gabungan antara ingkar mungkar dan ambil ma'ruf tadi. Seseorang yang sedang tidak sholat di hadapan kita, lalu kita ingatkan, luruskan, lalu sekaligus kita sebutkan fadilah daripada ibadah itu, berarti menggabungkan keduanya. Lebih cenderung Imam Az-Zahabi mengatakan semua masuk dalam kriteria dosa, tapi ada rincian tadi. Cuman kalau digabungkan keduanya, ini sudah jelas dosa besar, mutlak, tidak ada lagi pendapat lain. Misal ada orang depan mata kita jelas-jelas berbuat kesalahan pelanggaran agama, ya, maka di sini wajib bagi kita untuk memungkirinya. Kalau tidak, dan sekaligus menggabungkan dengan ma'ruf, ya, diingatkan. Jadi jangan sampai teman-teman cuma bilang orang lagi berzina, jangan kamu zina, haram dalam agama. Itu nggak cukup. Itu cuma ingkar mungkar. Harus digabungkan. Apa alasannya? Apa solusinya buat dia? Karena zina itu perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang buruk. Bayangkan kalau nanti perempuan yang kamu zinain ini hamil, bagaimana nanti citra nama kamu di keluargamu, di masyarakat? Bagaimana nanti kalau dia hamil kamu menghadapinya? Menggugurkan juga adalah dosa haram yang lain. Kalau kamu punya anak, anaknya haram. Jadi kita berikan ma'ruf, ya.
Berikan selain ingkar mungkar, melarang dia, kita sampaikan juga kebaikan-kebaikan. Ada orang tidak sholat, tanya, kenapa akhi nggak sholat, gitu kan? Itu sudah ingkar mungkar ya, kenapa nggak sholat? Lalu kita masuk kepada ma'ruf. Sholat itu kan perintah agama, Allah subhanahu wa ta'ala yang wajibkan, pahalanya begini, begitu, begini, dan seterusnya. Maka ini penggabungan antara amr ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau ada orang yang mengalami keadaan tadi, dia melihat depan matanya kemungkaran dan dia tidak pungkirin, dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Dan yang lebih berbahaya lagi, selama dia tidak meluruskan kesalahan orang itu dan dia sudah sempat melihatnya, dia tidak memungkirinya sama sekali ya. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan, ada 3 tahapan: mengingkari dengan tangan, mengingkari dengan lisan, atau mengingkari dengan hati. Sama sekali tidak lakukan, maka bisa menjadi dosa yang terus menerus dia dicatatkan padanya, karena dia membiarkan. Jadi ada orang ini, jelas dia tahu adiknya ini misalnya minum khamr, dia nggak ingat-ingatin, dibiarin aja terus. Dia tetap sholat, dia tetap hadir majelis ilmu, tapi adiknya nggak pernah diingatin sama dia, nggak pernah dipungkiri bungkar, nggak pernah juga dikasih ma'ruf, disuruh ganti dengan minuman-minuman yang baik. Allah halalkan susu lebih sehat, Allah halalkan sirup, Allah halalkan madu, dan seterusnya. Kita ambil ma'ruf. Kalau tidak, selama dia lihat kemungkaran tersebut dan sampai adiknya belum berubah, dia dapat dosa terus. Karena dia juga termasuk terlibat di situ, punya andil, dia seakan-akan membiarkan. Ringannya dalam agama kita, saudaraku, karena dalam agama ini ingkar mungkar yang tadi sifatnya bisa menjadi dosa besar itu akan hilang spontan pada saat kita mengingkari walaupun cuma sekali. Jadi ingkar mungkar itu dan amr ma'ruf, melarang dari perbuatan dosa dan menyuruh kepada kebaikan, itu yang wajibnya hanya yang pertama. Misal ada orang tidak sholat nih, teman kantor, lalu kita nasihatin, kenapa nggak sholat akhi, kan itu dosa. Sholat itu kan, lalu itu ingkar mungkar. Kita masuk kepada ma'rufnya, sholat itu kan pahalanya sangat besar, satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad SAW yang diterima di langit adalah sholat. Ibadah-ibadah yang lain, jihad, apa saja ya, termasuk ayat-ayat Al-Quran itu turun dari langit ke bumi, perintah puasa, perintah zakat, kecuali sholat di langit. Lalu ada hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana kalau di depan rumah seseorang, di antara kalian ada sebuah danau, sebuah sungai yang luas dan airnya mengalir dengan deras, lalu kemudian dia mandi sehari 5 kali, apakah tertinggal sedikit pun dari kotorannya? Maka pasti dia akan mengatakan, apa kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, itu perumpamaan 5 waktu sholat. Seseorang di antara kalian membersihkan 5 kali sehari dosanya. Jadi kita sebutkan ma'ruf, gitu kan? Kita sebutkan ma'ruf. Kalau kita sudah sampaikan kepada dia sekali saja, suami sampaikan kepada istrinya untuk pakai jilbab misalnya, gitu kan? Atau orang tua nasihatin anaknya, teman nasihatin temannya atas kesalahan dia ya, diingkar mungkar, ingat selalu berhubungan. Larang kemungkaran, ganti dengan ma'ruf. Ya. Banyak orang tidak bisa meluruskan kesalahan orang lain karena dia cuma ingkar mungkar. Kamu nggak boleh begitu, selesai. Nggak cukup, harus diikuti dengan ma'ruf. Jelaskan kenapa dia tidak boleh, lalu berikan solusi. Zina pezina, solusi, berikan solusi pernikahan. Nggak usah pikir dia terima atau enggak, itu bukan urusan kita. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'alaika illal balag. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi SAW, tugasmu hanya menyampaikan saja. Tugasmu hanya menyampaikan, jadi tidak ada tugas yang lain. Kita cuma sampaikan hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sekali lagi Anda sudah ingkar mungkar dan amr ma'ruf, maka gugur hukuman dosa besar. Nggak ada lagi sudah. Jadi kalau sudah diingatin sekali, yang kedua, yang ke-100, yang ke-1000 itu sudah sunnah hukumnya. Sudah sunnah. Suami akan lepas dari tanggung jawab terhadap istrinya yang tidak mau pakai jilbab kalau dia sudah ingatkan, jilbab itu haram kalau kamu memperlihatkan aurat kamu. Ingkar mungkar dan ambil ma'ruf. Kan kalau kamu tutup aurat kamu itu malah menjalankan perintah agama, dapat pahala. Kamu juga tidak kehilangan apa-apa kok, malah tidak diganggu oleh orang lain dan seterusnya. Maka sudah sekali. Ternyata istrinya masih belum mau lakukan. Dia boleh tetap mengingatkan, mendoakan, tapi minimal dia sudah lepas dari beban hukum nih. Karena hukum ini yang penting ya.
Nah, sekali saja sudah cukup. Sekali saja sudah cukup. Saya kasih contoh banyak sekali ikhwan dan akhwat sekalian, kemungkaran. Semoga Allah hilangkan ya. Maksudnya ini bukan dihilangkan total memang. Mungkar itu tetap ada, tapi minimal Allah Subhanahu tutupin ya hal-hal yang besar, karena di Indonesia ini sangat luar biasa. Saya tidak bisa habis pikir, terus terang saya lihat pelang begitu besar di pinggir jalan, biskuit harus memperlihatkan perempuan yang dadanya terbuka. Apa hubungannya? Apa hubungannya antara biskuit itu dengan perempuan yang memakan itu dengan kelihatan semua badannya? Tidak ada sama sekali, hubungannya tidak ada. Jadi orang sebenarnya lebih melihat kepada artis yang sedang ada di pelang itu. Tapi yang berbahaya adalah kita ini lewat di pelang itu. Berapa banyak pelang yang kita lewatin penuh dengan iklan sampo perempuan tidak pakai jilbab, iklan biskuit tadi yang ini. Belum sekarang karena dibiarkan makin jadi. Saya kaget melihat ada di salah satu jalan, poros jalan besarnya luar biasa iklan itu, iklan celana dalam laki-laki. Dan laki-laki itu betul-betul dikasih gambar hanya pakai celana dalam. Ini luar biasa ini. Ya, semoga Allah berikan hidayah ya. Ini negara kita berbahaya sekali kalau kita biarkan terus begini ya. Jadi ini tidak boleh. Ya, harus ada batasan gitu kan. Mungkin seorang laki-laki ini pun kalau ya seorang laki-laki tampil dan memang di sebelahnya ada dus celana dalamnya, orang sudah paham. Oh ya, ini sudah ada. Jadi kalau misalnya diberikan iklan sesuatu, itu pun kalau digambar yang terpapar itu kan secara syar'i memang tidak boleh ya. Tidak boleh memang. Kalaupun orang mau lihat yang paling kecilnya, mungkin seorang laki-laki di sebelahnya ada dus celana dalam, mungkin gitu kan. Tapi kalau ditampilkan tanpa baju, tanpa celana panjang, cuma celana dalam, lalu besar pelangnya, setiap perempuan yang lewat situ melihatnya, setiap laki-laki yang lewat melihatnya, itu kan itu mungkar. Maka wajib Anda pungkirin ya, wajib dipungkirin, tidak boleh dibiarin. Kalau dibiarin dosa besar tuh. Dan kalau kita tidak pungkirin, lihat konsekuensinya, selama pelang itu ada kita dapat dosanya, karena semua orang yang lewat wajib pungkir. Tapi kelebihannya kalau kita sudah pungkirin sekali saja, maka sudah gugur kewajiban, walaupun itu pelang masih ada gitu kan. Tinggal sekarang tata cara ingkar mungkar itu seperti apa. Imam Az-Zahabi mengangkat hadis yang sudah masyhur ya, hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, pelanggaran-pelanggaran agama, maka hendaklah ia segera mencegahnya dengan tangannya. Tangan ini kata para ulama adalah kemampuannya, power yang dia milikin. Misal orang tua kepada anaknya, dia punya wewenang, anaknya lagi mabuk, diambil minuman kerasnya misalnya, atau dia tidak memberikan kebutuhannya kalau anaknya masih suka jalan dengan teman-temannya yang nakal-nakal, ditahan sama dia fasilitas, nggak boleh tinggal di rumah kalau emang tidak mau sholat misalnya. Ya memang itu kewajiban dia. Dia boleh, dia punya hak untuk itu. Atau atasan kepada bawahannya. Kerja di sini wajib pakai jilbab. Kerja di sini wajib sholat 5 waktu. Yang tidak mau keluar. Sayangnya banyak orang-orang muslim ini, pengusaha-pengusaha yang paling diprioritaskan itu adalah kamu harus datang on time ya. Itu apa-apa, nggak masalah. Jam 7 pagi kamu harus hadir di sini, kalau lewat berapa menit saya potong gaji kamu. Kamu harus keluar jam begini, kamu harus pakai baju yang seperti ini. Dia peduli tentang urusan dunia, tapi masalahnya dia tidak peduli dengan urusan akhirat pegawainya. Dia tidak marah sama pegawainya kalau azan nggak sholat. Bahkan kadang-kadang lebih didahulukan untuk urusan dunia. Mungkin saya pernah sampaikan, saya wajibkan pegawai saya di toko sama restoran saya di Kalibata itu wajib untuk berhenti, nggak boleh. Yang tidak mau ikutin terlambat sholat saya berhentikan, nggak bisa. Saya tidak butuh duit, saya bilang. 10 menit sebelum azan berhentikan orderan, nggak boleh, gitu kan. Sampai ada teman saya akhirnya ketemu dari Saudi, dia bilang saya pas masuk di restoran antum, saya belum tahu kalau itu restoran antum deh. Pas saya duduk, gitu kan, langsung dibilang maaf, orderan sekarang nggak bisa lagi, 10 menit lagi azan.
Dia bilang ini saya baru temukan ada restoran begini di Indonesia ini. Ya, belum pernah ada yang larang kita mau pesan makanan 10 menit mau azan katanya. Terus kemudian saya bilang kayaknya pemilik restorannya berarti tahu agama nih. Beberapa waktu kemudian dia ketemu sama saya ngobrol-ngobrol baru dia tahu waktu restoran saya. Dia bilang oh pantas dulu waktu saya mau makan nggak boleh sholat, nggak boleh makan kecuali sudah sholat gitu. Loh iya memang begitu peraturan saya kasih, gitu kan harusnya begitu. Ditaruh di depan rolling door-nya itu tulis sedang sholat, nggak apa-apa, gitu kan. Harusnya begitu karena kita punya power. Akhirnya pegawai saya mau tidak mau duhur, asar, maghrib, isya itu saya ngambil hukum syar'i di situ. Dan orang-orang bahkan tidak jarang subhanallah orang yang lagi makan, orang yang lagi belanja di toko tuh ikut sholat. Oh di mana masjidnya mas? Oh di sana ditunjukin. Pergi sholat dulu, balik lagi habis itu. Subhanallah kenapa orang bisa pada saat kebelet kencing ke kamar mandi? Kenapa pada saat azan nggak bisa ke masjid? Nggak ketemu alasannya gitu. Kalau alasannya hanya karena mau jual produk ikhwas sekalian, berapa banyak produk yang antum jual jedah sholat itu dan berapa banyak kerugian pahala yang antum kehilangkan karena tidak sholat awal waktu. Orang kalau meninggal ikhwas sekalian, ini antum camkan baik-baik kata-katanya. Kalau kita meninggal, tidak ada keinginan sedikit pun untuk kembali ke mobil mewah kita. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk kembali kepada istri yang cantik atau suami yang gagah. Tidak ada keinginan lagi untuk kembali melihat anak-anak. Nggak ada keinginan lagi untuk menikmatin ranjang yang mewah. Nggak ada keinginan lagi menikmatin rumah yang bagus. Nggak ada lagi. Semua orang yang meninggal, apa kata Allah SWT? Ya, orang-orang itu akan mengatakan, Rabbirji'un. Ya Allah kembalikan saya. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Siapa tahu saya bisa, kalau saya bisa kembali lagi ke dunia, ya, saya akan kembali dan saya akan beramal soleh. Mau berharap kembali sekali saja sholat awal waktu, mau kembali sekali saja sujud, mau kembali baca 5-6 ayat Al-Quran, mau kembali selesaikan zikir pagi sore, mau kembali amal-amal soleh. Enggak lagi antum pikirin tuh kantor kita, ya, baju, mobil. Orang kalau sudah mati nggak ada pikir itu. Mau kembali dunia karena mau mengejar amal solehnya. Sayangnya kita subhanallah lebih dahulukan kamar mandi karena ada hajat duniawi daripada kita harus berwudu dan pergi sholat ke masjid. Gitu ya. Padahal berapa menit yang diambil? Ya, berapa menit? Nggak ada sama sekali. Ya, yang diambil waktu di situ.